Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Menjelaskan tentang mana yang lebih afdal antara sabar dan syukur. Karena banyak perbedaan antar ulama dalam keunggulan satu sama lain. Di antara mereka ada yang menyatakan sabar itu lebih afdal daripada syukur. Ada yang mengatakan sebaliknya, syukur lebih afdal daripada sabar. Ada yang mengatakan sama. Kedudukan antara syukur dan sabar itu sama. Ada juga yang mengatakan, dan itu yang mungkin lebih tepat, berbeda tergantung keadaan masing-masing. Terkadang sabar lebih afdal daripada syukur, juga sebaliknya terkadang syukur lebih afdal daripada sabar, tergantung keadaannya. Karena ada keadaan yang membutuhkan saat itu untuk syukur, sehingga walaupun dia bersyukur, di dalamnya juga diselipkan kesabaran dalam bersyukur. Nah, sehingga di situ syukur lebih afdal daripada sabar. Dan semuanya memiliki dalil dan gambaran untuk difahami yang menyatakan sabar lebih afdal daripada syukur, syukur lebih afdal daripada sabar. Alhasil mereka memiliki dalil-dalilnya. Jadi tidak ada yang salah dari ucapan mereka, namun Imam Ghazali lebih mengedepankan pernyataan yang terakhir, yaitu tergantung keadaan. Ya, karena itu banyak gambaran-gambaran yang digambarkan tentang keutamaan orang yang sabar, sehingga mereka menganggap sabar lebih afdal daripada yang lain. Digambarkan juga Nabi SAW bersabda, akhirul anbiya dukhulan al-jannata Sulaiman bin Dawud alaihissalam limakani mulkihi, wa akhiru ashabi dukhulan al-jannata Abdurrahman bin Auf limakani ghinahu. Dalam lafaz yang lain, yadkhulu Sulaiman ba'dal anbiya bi arba'ina kharifan. Nabi terakhir yang masuk surga adalah Nabi Sulaiman bin Dawud. Mengapa? Karena kekayaan, karena kerajaannya. Padahal Nabi, orang yang bertakwa, pastinya harta yang digunakan untuk apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjadi Nabi terakhir yang masuk surga. Begitu juga sahabat terakhir yang masuk surga, kata Nabi, Abdurrahman bin Auf. Padahal sudah dipastikan oleh Nabi masuk surga itu Abdurrahman bin Auf. Ya, seperti di Qasidah Mudhari itu, Sa'dun Sa'id bin Aufin Talhatun wa Abu Ubaidatun Sadatul Ghuraru. Enggak masuk di 10 itu. Dipastikan oleh Rasul masuk surga, tapi paling akhir, ya, paling akhir. Kenapa? Karena kaya. Padahal kekayaan Abdurrahman bin Auf bukan untuk pribadi, untuk dibagi-bagikan, untuk membantu dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seperti yang sering kita dengarkan cerita tentang Abdurrahman bin Auf itu nggak kepingin kaya, ya. Saking kepingin ngentekno dunya niku sampai gak kepingin kaya. Biasanya orang itu sedekah kan takut fakir. Kalau ini ndak, sedekah kepingin fakir, gak iso. Akhirnya membuat beliau masuk surga terakhir dari sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ini kan gambaran orang-orang yang bersyukur dari hamba-hamba Allah, Nabi Sulaiman. Tapi masuk surganya terakhir katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalah dengan makomnya sabar. Sebagaimana ulul azmi, mereka yang paling afdalnya para nabi yang dikatakan oleh Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nah, sabarlah seperti sabarnya ulul azmi daripada para rasul yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka para ulama ada menyatakan sabar itu lebih afdal daripada syukur, mengangkat derajat kenabian lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lain dan membuat lebih cepat masuk surga daripada yang bersyukur. Juga dalam hadis yang lain disebutkan abwabul jannah kulluha misra'ani ila babus sabar fa innahu misra'un wahid wa awwalu man yadkhuluhu ahlul bala'i. Jadi ada di pintu-pintu surga itu ada yang punya dua alat pembukanya, kecuali sabar. Pintu sabar itu hanya satu, dan yang pertama masuk di pintu tersebut adalah orang-orang yang mendapatkan musibah di dunia. Artinya yang mereka sabar mendapatkan musibah di dunia, dan di paling ujungnya, paling depannya, yang bagian buka pintu pertama adalah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, sampai digambarkan sabar Ayub, ya, sabarnya Nabi Ayub. Ditinggalkan kaumnya, ditinggalkan keluarganya, hidup sendiri dalam sakitnya. Bayangkan, kita sakit itu butuh orang yang merawat, tapi ini semuanya meninggalkannya. Kesabaran yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nah, sehingga di situ digambarkan bahwa sabar lebih afdal daripada syukur. Begitu juga sebaliknya, ada yang mengatakan syukur itu lebih afdal daripada sabar. Mengapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sudah berbaring di tempat tidurnya, bersama Sayyidah Aisyah, Nabi izin kepada Sayyidah Aisyah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiri, membaca salat, ruku, sujud, berdiri lagi, kemudian membaca Al-Qur'an dengan panjangnya sampai berderayan air mata. Itu tempat sujudnya Nabi basah. Ya. Ketika Bilal membangunkan untuk sholat subuh, Nabi nggak tidur. Melihat Rasulullah dalam keadaan seperti itu, Bilal mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau ini telah dihapus dosanya, diampuni oleh Allah apa yang berlalu dan yang akan datang? Nah, jawaban Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura, tidaklah aku boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, disitulah menggambarkan bahwa syukur lebih afdal daripada sabar. Nah, karena itu banyaknya riwayat hadis yang menggambarkan antara mana yang lebih afdal antara sabar dan syukur, ataupun dari ayat-ayat Al-Quran, itu semuanya ketika diperinci dari sebabnya, dari perbuatannya, dari saat menjalankannya, di situ bisa tergambar bahwa ada saat-saat tertentu orang itu sabar lebih afdal daripada syukur. Ada saat-saat tertentu justru syukur lebih afdal daripada sabar. Dan nggak bisa dipastikan satu persatu. Karena itu pernah diceritakan Abul Abbas bin Atha. Abul Abbas bin Atha pernah berselisih pendapat dengan Imam Junaid. Ya. Karena Imam Junaid menjelaskan bahwa orang yang sabar itu lebih afdal daripada orang fakir yang sabar lebih afdal daripada orang kaya yang bersyukur.
Sehingga beliau mengatakan, Abul Abbas bin Atha ini mengatakan al-ghaniyyu syakir afdal minal faqiri sabir. Orang kaya yang bersyukur itu lebih afdal daripada orang yang fakir yang sabar. Nah, sebelumnya dijelaskan oleh Imam Ghazali. Nah, syukur itu orang yang fakir sabar lebih afdal daripada orang kaya yang menahan hartanya hanya digunakan untuk hal-hal yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperbolehkan oleh Allah. Katanya Imam Ghazali, tapi kalau digunakan orang-orang kaya itu menggunakan hartanya untuk kebaikan, maka di situ ghani asyakir lebih afdal daripada fakir sabir. Nah ini Abul Abbas itu menentang pernyataannya Imam Junaid. Padahal pernyataannya Abul Abbas ini sama dengan Imam Ghazali. Lah, karena menentang itu seakan-akan merendahkan Imam Junaid, dipanggil oleh Imam Junaid, didoakan dengan keburukan. Akhirnya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya terbunuh, hartanya hilang, anak-anaknya terbunuh, gila 14 tahun. Jadi anaknya terbunuh, hartanya habis, gila 14 tahun. Ini juga dulu kita diterangkan bahwa kita harus adab kepada aulia Allah. Nah, ini diantaranya. Ya, Abul Abbas ini bukan orang biasa loh, ulama. Tapi karena menentang wali Allah Subhanahu wa taala dengan ada sedikit meremehkannya, 14 tahun gila. Akhirnya beliau mengatakan dakwatul Junaid asobatni. Aku kena doanya Imam Junaid katanya. Sehingga saat itu beliau kembali menyatakan al-faqirus sabir afdal minal ghani syakir. Orang fakir yang sabar setelah hilang hartanya, setelah anaknya meninggal, kemudian dia gila 14 tahun, ketika sadar dia menyatakan benar berarti orang yang fakir yang sabar, karena sulit menghadapi keadaan yang seperti itu ya. Bayangkan meninggal semua anaknya, hilang semua hartanya. Dari kaya jatuh miskin habis. Kemudian kena gendeng maning. 14 tahun, bukan waktu yang singkat. Nah, sehingga sabar dalam keadaan fakir, enggak menantang, enggak murka dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih afdal daripada orang kaya yang bersyukur. Padahal enggak demikian juga. Seperti yang dikatakan Imam Ghazali, tergantung keadaannya. Lah saat itu memang keadaannya Abul Abbas fakir yang sabar memang lebih afdal daripada ghani yang syukur. Karena apa? Pada hakikatnya intinya itu hati seorang hamba bagaimana saat diberi ujian dan bagaimana saat bersabar. Sabarnya itu murni lillah atau tidak. Lah di situ juga dia tahu bagaimana kadar syukurnya lillah atau tidak. Kemudian saat bersabar bisa totalitas atau tidak. Ketika bersyukur dia bisa totalitas atau tidak. Nah, sehingga katanya Imam Ghazali, wa mahma lahattal ma'ani allati dzakarnaha, ketika kamu memperhatikan makna-makna yang tersirat apa yang kami telah sebutkan, alim ta'anna likulli wahidin minal gaulain wajhan fi ba'dil ahwal. Kamu akan mengetahui bahwa di setiap orang di setiap salah satu dari dua pernyataan itu memiliki arah atau pandangan dari sebagian keadaan. Farubba faqirin sabir afdal min ghaniyin syakir kama sabak. Terkadang ada orang fakir yang sabar lebih afdal daripada orang kaya yang bersyukur, sebagaimana telah dibahas.
Warubba ghaniyin syakir afdal min fakirin sabir. Terkadang orang kaya yang syukur itu lebih afdal daripada orang fakir yang sabar. Ya, karena digambarkan di sini. Mana orang yang kaya yang bersyukur yang afdal daripada orang fakir yang sabar? Itu orang kaya yang melihat dirinya kaya tapi melihat dirinya seperti orang fakir. Kaya, miliarder, rumahnya besar, bahkan bukan hanya 1, 2, 3, mobilnya banyak, bahkan bukan 1, 2, tapi 2, 3 dan seterusnya. Kekayaannya luar biasa lah. Tapi dia menganggap dirinya seperti orang fakir. La yumsiku li nafsihi minal mal illa qadrud daruro. Pendapatannya besar, tapi yang diambil hanya kadar darurat. Tahu kadar darurat? Kadar darurat itu saya dalam sehari kalau nggak makan mati. Saya butuh makan. Makannya butuhnya berapa? Oh, butuhnya saya 3 suap untuk bisa bertahan hidup. Ya diambil untuk ukuran 3 suap untuk dirinya. Oh, saya punya orang dinafkahi. Ya dinafkahi, yang dibutuhin nafkahi berapa? Ya situ. Semua dikasih ke darurah itu sudah. Sisanya gimana? Wal baqi yasrifuhu ilal khairat. Ini bentuk syukur yang totalitas. Semuanya sisanya dari pendapatannya ini diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan di dalam kebaikan, bangun pondok, bangun masjid, bangun madrasah, ya, kepada orang-orang aitam, anak-anak yatim, untuk mengadakan majelis-majelis ilmu, memfasilitasi orang-orang yang belajar. Hartanya ini sisanya untuk hal-hal tersebut. Atau nggak dikeluarkan, hartanya nggak dikeluarkan, tapi dia menganggap dirinya itu bank untuk orang-orang yang butuh. Ya, untuk orang-orang butuh, orang-orang miskin. Jadi untuk menjadi banknya. Tapi bukan untuk simpan pinjam. Jadi ketika butuh, oh ini butuh dibantu. Oh ini ada bencana, dibantu. Oh ini bangun, bantu. Ini butuh ini, bantu. Nggak dikeluarkan langsung totalitas, tapi disimpan, dikeluarkan, ngelihat keadaan yang sangat membutuhkan mana itu dikeluarkan. Lah, ini orang kaya yang bersyukur yang lebih afdal daripada fakir yang sabar. Tapi dengan syarat ketika dia membagikan tidak ada tendensi ingin mendapatkan pangkat, kedudukan di sisi manusia. Ingin tersohor namanya. Tidak ada ungkat-ungkit ketika berjalannya waktu. Ya, misalnya nih, membantu orang yang nggak punya pekerjaan, dikasih modal pekerjaan. Sukses. Aku sukses biar aku sih modalnya. Tidak ada. Bersih, murni. Semuanya dijalankan ada an lihaqqillahi ta'ala fi tafakkudi ibadih. Dia jalankan itu semuanya untuk menjalankan hak kewajibannya dia kepada Allah di dalam mencari kekurangan yang ada pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dijalankan orang yang kaya dengan demikian, benar-benar dia orang yang kaya yang bersyukur yang lebih afdal daripada orang fakir yang bersabar. Nah, karena itu tidak bisa dipastikan kaya syukur lebih afdal daripada sabar fakir yang sabar. Nggak bisa dipastikan sama sekali, seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Tergantung keadaan masing-masing. Tergantung keadaan masing-masing. Karena sabar dan syukur itu bagaikan obat. Yang dibutuhkan tergantung kondisinya si pasien. Ya, ada pasien itu butuhnya obat yang dikatakan sabar, ada pasien yang dikatakan butuh obat yang dibutuhkan butuh obat yang dinamakan dengan syukur. Tergantung pasiennya masing-masing. Karena itu perlu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah atau ujian dari Allah, kalau kita nggak tahu cara mensikapi dengan yang lebih baik, tanya kepada dokternya.
Ya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, karena beliau dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad Tabibul Qulub, ya, dokternya hati. Wallahu a'lam bishawab. سقتك غواد الصحب رابع الأحبة فكم بك من خود وكم من خريدة وهيف مثل الغصن رنحه صبا وغرتها كالبدر تحت الدجنة وثغر به در وجيد ممسك وصدر به من لؤلؤ كل دراتي وغانية بالحسن تحسب أنها من القاصرات الساكنة بجنتي سبتني بأخلاق وخلق مبارك لطيف كأنفاس سحير الذكيات أريت بها والحمد لله وحده على كل إحسان علي ونعمتي ونسأله التوفيق والعفو والرضا وأن يتوفانا على خير ملته على ملة الإسلام دين محمد نبي الهدى المختار ختم النبوات عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما غردت برك على غصن دوحتي عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما غردت برك على غصن دوحتي والحمد لله رب العالمين. مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وكرابات لنا في ديننا مهل كتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واسر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء
وعلى الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري، وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامحني فيما مضى وما يأتي، واكتبني في ديوان ساداتي، وابسط بي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أوليائك، واسلك بي سبيل هداك، وألحقني بأصفياك. اللهم اغسلني بما يوصلني إليك، واجمعني بما يجمعني عليك، ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب لي زلفى لديك. وصلى الله عليه